Masih bersama saya Maido Pelfrina di Indonesia Update. Saudara, 40 orang dilarikan ke rumah sakit di Pati usai demo tuntut Bupati mundur berakhir ricuh. Termasuk Kapolsek Pati Kota yang terluka akibat benturan di kepala. Namun di tengah puncak kemarahan warga, Bupati Pati enggan mengikuti tuntutan warga. Amarah warga tumpah di samping kantor Bupati Pati. Polisi yang menjaga demonstrasi jadi pelampiasan. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual ini karena mengandung unsur kekerasan. Tapi bukan hanya polisi, pengunjuk rasa turut jadi korban. Sebagian besar korban dibawa ke rumah sakit karena sesak napas akibat menghirup gas air mata. Ada pula yang patah tulang karena berdesakan saat melarikan diri. Sebagian korban luka dilarikan ke RSUD Dr. Suwondo Pati. Dari data Polda Jawa Tengah, 12 polisi terluka dalam bentrok demo tuntut Bupati Pati mundur. Termasuk Kapolsek Pati Kota yang terluka akibat benturan di kepala. Dari 12 tadi kemudian sudah dilakukan perawatan. Sekarang yang dirawat inap tinggal satu, Pak Kapolsek Kota. Untuk kondisinya seperti apa, Dan? Kondisinya masih pusing karena kena benturan di kepala. Total ada 40 orang dibawa ke RSUD Dr. Suwondo. Mayoritas korban bisa pulang usai mendapatkan penanganan karena sesak akibat gas air mata. Sementara sisanya harus dirawat inap. Sesak nafas ya karena terkena gas air mata, terus ada sebagian yang dirawat rata-rata emang ada yang patah ya, yang patah kena lemparan, ada yang kena pukulan itu ya, terus ada juga yang luka robek itu kondisinya seperti itu. Untuk yang lain insyaallah ya total berarti kan 6 yang pulang, 34 total yang pulang ada 34, yang dirawat ada 6 orang. Di tengah kencangnya desakan mundur, Bupati Pati bergeming. Ia mengaku tak bisa lengser begitu saja karena terpilih secara demokratis. Sudewo Chandra didukung 8 partai politik di Pilkada 2024. Kan sudah disampaikan tadi, kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Untuk dengan tuntutan seperti itu. Gelombang tuntutan mundur Bupati Pati menggema usai kebijakan Sudewo yang kontroversial. Mulai dari kenaikan PBB hingga 250%, kebijakan sekolah 5 hari, hingga efisiensi RSUD RAA Suwondo yang berujung PHK honorer tanpa pesangon. Kini, belum genap 6 bulan kepemimpinannya, Sudewo harus menghadapi hak angket yang mulai digagas DPRD Pati. Tim Liputan, Kompas TV. 6 orang luka masih dirawat di RSUD Dr. Suwondo usai demo ricuh tuntut Bupati mundur. Salah satunya adalah pengunjuk rasa yang pingsan saat mencoba menyelamatkan seorang anak. Awal kronologinya saya waktu itu lagi bantu teman-teman yang sedang melakukan aksi ngasih baksoden, karena saya bawa baksoden. Itu lokasinya di sekitaran daerah alun-alun sampai dekat tempat makan. Saya habis dari barat terus ke timur untuk nolong anak kecil yang kena gas air mata. Saya kasih baksoden. Tapi pas mau ada lagi, saya melihat dari itu mau ada tembakan gas air mata lagi ke arah tulisan Simang alun-alun itu. Terus habis itu dari situ warga dari utara lari ke kumpul-kumpul kayak gitu. Bahkan pas mau ada tembakan ini saya teriak sama warga, awas minggir apa anak itu gas air mata ngalah. Nah, pikir saya kan warga biar itu dulu lah lancar. Terus nggak tahunya tembakan itu datang dari sana silih berganti berdatangan terus. Bahkan sempat ini detik-detik video akhir rekam Sempat terinjak juga ya? Iya, itu. Sama juga sempat terinjak massa atau gimana? Nah itu nggak tahu, soalnya tembakan kedua di dekat saya itu langsung
asap membumbung tinggi, terus saya dikelilingi asap, basicnya nggak tahu. Cuma kerasa pipi itu kebentur. Yang penting prinsip saya kan warga selamat dulu lah. Berarti sempat pingsan ya sampean? Ya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut telah menurunkan situasi di Pati. Lutfi juga meminta masyarakat dan seluruh kalangan menghormati proses hak angket yang kini tengah berjalan di DPRD Pati, serta meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah teliti dan cermat dalam menetapkan kebijakan pajak sehingga tidak membebani masyarakat. Sudah berlaku adalah hak angket yang dilakukan oleh DPRD yang lagi berproses, itu kan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang tunggu aja pelaksanaannya. Tapi prinsip kita dari provinsi melakukan pantauan koordinasi agar pelaksanaannya nanti Jawa Tengah lebih kondusif. Okay? Dengan kasus di Pati maka kita lakukan himbauan khususnya apabila terkait dengan pajak, fungsikan fungsi koordinasi dan kolaborasi dengan provinsi. Kita sudah perintahkan dari Biro Hukum kita bahwa perda itu harus diajukan dan kita lakukan asistensi. Asistensinya apa? Satu, dia tidak boleh membebani masyarakat. Kemudian yang kedua, dia harus berdaya guna sesuai kemampuan. Dan yang ketiga, tidak boleh melanggar hukum. Dan yang paling akhir, sosialisasi harus bisa diterima oleh masyarakat. Merespons pemakzulan Bupati Pati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat untuk menjaga kondusivitas mengikuti proses hak angket yang sedang berjalan di DPRD Pati. Tito juga mengimbau kebijakan terkait pajak yang diambil setiap kepala daerah jangan sampai memberatkan masyarakat dan harus disertai dengan sosialisasi. Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif. Saya mohon rekan-rekan kepala daerah yang lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan MJUP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat, prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi.